3007. Nama saya Vela Suranitya dengan NPM F0G02309. Saya Najwa Nabila dengan NPM F0G02335. Saya Ida Idiotami dengan NPM F0G023008. Saya Alia Nulita dengan NPM F0G023017. Saya Adila Prasya Putri dengan NPM F0G02309. Kami di sini akan menjelaskan video tentang kardiovaskuler. Selamat menyaksikan. Kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Berikut gejala yang kerap terjadi ketika seseorang itu mengidap penyakit kardiovaskuler. Yang pertama ada kelelahan, nyeri dada, pusing, sesak nafas, serta sensasi dada yang tertekan. Selanjutnya, itu ada contoh penyakit kardiovaskuler. Contoh penyakit kardiovaskuler itu penyakit yang dapat muncul dari gangguan yang terjadi pada sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada serangan jantung. Serangan jantung itu sendiri dapat disebabkan oleh penyumbatan atau robekan pada pembuluh darah, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, hingga merokok. Penyakit yang kedua adalah stroke. Stroke itu adalah kondisi di mana suplai darah ke bagian otak itu terputus. Kurangnya pasokan darah ini memicu kematian sel-sel otak. Terdapat dua jenis stroke yang berbeda penyebabnya. Yang pertama stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi akibat bekuan darah yang menghalangi aliran darah ke otak. Sedangkan stroke hemoragik itu terjadi akibat pendarahan di dalam atau di sekitar otak. Aritmia adalah gangguan pada detak jantung yang menjadi tidak normal. Detak jantung terlalu cepat ataupun terlalu lambat hingga detak jantung berpola unik yang abnormal. Penyakit yang terakhir itu adalah gagal jantung. Gagal jantung itu bisa menyebabkan terjadinya jantung itu tidak mampu untuk memompa cukup darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Kolesterol tinggi, jantung koroner, diabetes, sleep apnea adalah faktor resiko terjadinya gagal jantung. Faal jantung. Faal jantung adalah kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan efisiensi. Salah satu fungsi utama jantung adalah memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke organ-organ tubuh. Faal jantung terdiri dari A. Anatomi fisiologi jantung. Anatomi sistem kardiovaskuler jantung terletak di rongga dada atau toraks dan cenderung terletak di sisi kiri, pada kelainan dextrokardia jantung justru terletak di sisi sebelah kanan. Jantung dikelilingi oleh pembuluh darah besar dan organ paru dan timus di bagian depannya. Jantung terdiri dari 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. 4 ruang jantung tersebut adalah 1. Atrium kanan, 2. Atrium kiri, 3. Ventrikel kanan 4. Kemudian elektrofisiologi otot jantung. Elektrofisiologi otot jantung adalah studi tentang bagaimana impuls listrik merambat melalui otot jantung dan membantu dalam mengatur irama dan kontraksi jantung. Proses ini melibatkan aktivitas listrik yang terjadi di sel-sel khusus yang disebut miokardium. Selanjutnya yaitu C. EKG. EKG atau elektrokardiogram adalah tes non-invasif yang digunakan untuk memantau aktivitas elektrik jantung. EKG faal jantung berkaitan dengan studi aktivitas jantung selama latihan fisik atau aktivitas tertentu. Tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gangguan jantung yang mungkin muncul selama aktivitas fisik dan memberikan informasi penting mengenai kinerja jantung. Baik, selanjutnya di sini Alia akan menjelaskan fungsi jantung sebagai pompa pada teman-teman. Teman-teman pasti tahu dong fungsi utama jantung? Oh, bagi yang belum paham, Alia akan jelaskan kembali. Jadi teman-teman, fungsi utama jantung adalah sebagai pompa untuk mengedarkan darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh dan memastikan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup untuk sel-sel dan seluruh tubuh. Jantung menyediakan dan mengalirkan oksigen
darah ke seluruh tubuh, serta membersihkan tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Jantung merupakan salah satu komponen dalam sistem kardiovaskuler selain pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Selanjutnya teman-teman pasti bertanya dong, gimana sih cara kerja jantung dalam memompa? Akan Alia jelaskan nih. Jadi, aliran darah yang normal memiliki siklus tubuh, jantung, paru, jantung, tubuh. Darah pada awalnya beredar di tubuh, lalu masuk ke serambi kanan dan menuju bilik kanan jantung. Jantung lalu memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Dari paru-paru, darah yang telah kaya oksigen dikembalikan ke jantung lewat serambi kiri, yang lalu mengalirkannya ke bilik kiri untuk kemudian dipompa ke seluruh tubuh lagi, termasuk otak. Siklus ini berjalan secara terus-menerus selama 24 jam sehari dalam rupa detak jantung yang dapat diikut. Jadi jantung ini bekerja 24 jam nih teman-teman. Pasti kalian bertanya-tanya lagi kan? Asik bertanya-tanya, nggak bercanda, lanjut. Jadi nih teman-teman, siapa sih yang menyebabkan jantung dapat memompa? Akan Alia jelaskan. Yang menyebabkan jantung dapat memompa itu adalah otot jantung. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung yang berfungsi memompa darah, baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Sel-sel otot ini saling bersinergi dengan jaringan saraf jantung dalam mendukung proses kontraksi organ jantung secara teratur. Tekanan darah dan denyut nadi. 1. Tekanan darah maupun denyut nadi merupakan faktor yang dapat dipakai sebagai indikator untuk menilai sistem kardiovaskular seseorang. Yang kedua, peningkatan atau penurunan tekanan darah akan mempengaruhi homeostasis di dalam tubuh. Terdapat dua macam kelainan tekanan darah, antara lainnya dikenal sebagai hipertensi atau tekanan darah tinggi dan hipotensi atau tekanan darah rendah. Kemudian yang ketiga, tekanan darah sangat penting bagi manusia karena tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan penyakit yang berbahaya seperti penyakit jantung, aneurisma, serta peningkatan resiko tekanan diabetes. Untuk mencegahnya, tekanan darah rutin sangat diperlukan karena hipertensi bisa menyerang siapa saja dan kapan saja. Sirkulasi darah janin. Peredaran darah janin berbeda dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan pada janin, organ vital untuk metabolisme masih belum berfungsi. Sistem peredaran darah janin berbeda dengan sistem peredaran darah orang dewasa, karena paru-paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui perantara plasenta. Oleh karena itu, sistem peredaran darah janin ditentukan oleh faktor-faktor. Yang pertama, foramen oval terletak di antara kedua atrium. Yang kedua, ductus arteriosus botali antara arteri pulmonalis dengan aorta, dan ductus venosus aranti di dalam hepar menuju vena cava inferior. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sirkulasi darah janin. Darah yang kaya oksigen dan nutrisi dari plasenta masuk ke janin melalui vena umbilicalis menuju ke hati. Di hati terdapat ductus venosus aranti yang menghubungkan vena cava inferior dan vena umbilicalis. Darah yang dari vena cava inferior kemudian menuju ke atrium dextra. Di atrium dextra dibagi dua aliran darah, yaitu ada yang mengalir ke ventricle dextra dan ada yang ke atrium sinistra melalui foramen oval. Darah yang ada di ventricle dextra menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis di paru-paru untuk memberikan makanan pada paru-paru yang sedang berkembang. Darah yang ada di atrium sinistra mengalir ke ventricle sinistra, kemudian melewati aorta. Aorta dibagi menjadi dua aliran yang ada ke seluruh tubuh dan ada yang ke arteri pulmonalis melalui ductus arteriosus botali. Darah yang dari seluruh tubuh banyak mengandung karbon dioksida dan masuk ke arteri umbilicalis kembali ke plasenta lalu melakukan perputaran kembali.
Sirkulasi peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tidak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Sirkulasi peredaran darah manusia atau yang disebut sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengalirkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Baik teman-teman, itulah penjelasan kami tentang video kardiovaskular. Semoga kalian dapat mempelajarinya dan memahaminya. Wassalam.